An Abi Mas'ud Uqbah bin Amir al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam sholat adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Nah, kita menghormati orang yang memiliki Al-Qur'an lebih bagus dan hafalan lebih banyak, walaupun lebih muda, walaupun nggak punya titel. Berarti agama kita menghendaki kita memuliakan orang bukan dari titelnya, tapi dari Al-Qur'annya. Fa in kanu fil qiraati sawa fa'lamuhum bisunnah. Kalau ternyata ada beberapa ustadz yang ilmunya sama, Qur'annya sama-sama bagus. Misalnya ada 4 ustadz di kampung dan 4-4-nya Iqra 6. Belum jadi ustadz Iqra 6 ya. Ya udah lewat Iqra lah, udah baca Qur'an. Terus gimana? Ya yang gampang sih gantian imamnya. Kan ustadznya ada 4, ya sudah. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya digilir aja. Tapi kalau ternyata harus dipilih dan ternyata rebutan, karena sekarang posisi imam di tempat tertentu, di masjid besar, itu orang rebutan ya. Orang rebutan menjadi imam di Masjid Istiqlal, menjadi imam di Masjid Sunda Kelapa, menjadi imam di Masjid Raya Malaysia, menjadi imam di masjid mana gitu ya. Masjidil Haram, Masjidil Haram. Kalau ternyata sama, fa'lamuhum bisunnah, yang paling pintar terhadap sunnah Nabi. Fa in kanu fi sunnati sawa, kalau ternyata sama-sama ngaji hadis, sama-sama pintar fikih, fa'aqdamuhum hijratan, yang paling dulu hijrah. Nah, sekarang udah nggak ada yang hijrah, teman-teman ya. Jamaah sekalian, sudah tidak ada hijrah. Berarti yang alimnya lebih dulu. Karena santri itu banyak yang bandel. Santri itu banyak yang bandel, tapi ada yang pas udah kelas 2 SMP nggak bandel, ada yang kelas 3 baru nggak bandel, ada yang kelas 1 udah nggak bandel gitu. Nah, terus gimana? Cari yang paling dulu sudah tobatnya. Dan saya harus bilang ke Anda teman-teman, banyak sekali kiai-kiai yang sekarang mulia itu waktu di pesantren jadi santri itu banyak yang bandel. Itu biasa. Yang penting saat sudah jadi kiai jangan bandel. Yang repot jadi santri bandel, sudah jadi kiai masih bandel, itu yang nggak boleh. Karena kalau jadi santri bandel, itu kiainya gampang maafin. Ya, dia lagi yang dihukum, melanggar lagi, nah gitu. Tapi kiai dalam hati, ya Allah ini anak ya, saya udah bacain Fatihah tiap hari 2 kali, kok masih bandel? Masa saya bacain 7 kali? Masa hidup saya buat dia doang? Ini anaknya siapa sih ini? Nyusahin banget. Kira-kira seperti itu. Jadi siapa yang duluan menjadi alim dalam tanda petik bahasa alim Indonesia, bukan alim yang bahasa Arab ya. Fa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhum sinnan. Kalau ternyata bareng-bareng jadi alimnya, bareng-bareng atau malah nggak pernah bandel. Banyak gus-gus yang nggak pernah bandel loh. Saya sama bilang, Gus sampean tuh nggak pernah bandel itu. Emang hidupnya enak itu, nggak pernah ngerasain bandel gitu. Nggak pernah gitu deg-degan dipanggil keamanan gitu. Ini kalau di pesantren itu keamanannya sering nyidang itu, padahal yang ngajarin bandel keamanannya dulu. Pas jadi pengurus kok ngukum katanya. Nah, ini cerita khusus di pesantren teman-teman ya. Kalau pesantren zaman dulu saya begitu. Kalau sekarang kan lebih teratur, lebih gampang, CCTV di mana-mana gitu ya. Jadi kalau mau melakukan kenakalan ada susah. Kalau dulu gampang kenakalan. Nah, ternyata kalau sama faqdamuhum sinnan, yang paling tua umurnya, berarti usia setelah berapa kali kriteria muncul baru usia. Sama-sama pinter, sama-sama ini, tapi upayakan yang tua. Karena tua itu teman-teman ada kearifan. Orang kalau sudah usia 40 tahun relatif nggak mau konflik. Kalau sekarang Anda ada sesuatu kan Anda pengen menyampaikan pendapat dan Anda yakin itu benar. Tapi nanti ada titik di mana ketika Anda sudah sampai ke satu titik, Anda tahu Anda benar, lalu Anda memilih diam untuk menghindari konflik. Nabi bilang man tarakal mira wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi wasatil jannah. Orang yang meninggalkan debat padahal dia tahu dia benar, Allah kasih pahala rumah di surga yang paling elit. Karena nanti Anda hidup itu penuh dengan debat antara
artis anu dengan istrinya yang gak habis-habis dibahas itu. Lalu kita kayaknya yang salah. Debat antara MBG yang harusnya ada atau nggak ada. Kita juga pengen ngomong, kita juga punya pendapat, tapi kadang-kadang milih diam aja deh gitu. Orang tua tuh punya kearifan itu. Bahkan ketika disakiti, kadang-kadang milih ya nggak apa-apa lah, diam aja. Gitu kadang-kadang ya. Nah ini ternyata setelah beberapa kriteria baru usia. Wala ya ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani. Jangan Anda memimpin di satu tempat komunitas yang sudah ada pemimpinnya. Anda harus menghormati orang yang sudah lebih dulu di situ walaupun tidak sepintar Anda. Semua santri di sini adalah penghafal Al-Quran, bacaannya bagus. Tiba-tiba Anda tinggal di kampung yang bacaan imamnya nggak sefasih Anda. Anda tetap jadi makmum saja, nggak apa-apa. Nanti kalau pas ada jadi imam, Anda baca yang bagus. Tapi kalau imamnya ada, ya Anda jadi makmum saja. Bukan kemudian imamnya dia itu bacaannya gimana gitu ya. Gimana gitu kalau baca Quran tuh kayaknya matahari musyabbahnya tuh wis. Apalagi kalau udah nyebut masalah hamas wis. Lalu debat itu sebenarnya zal itu hamas atau syiddah sih? Zal itu kan sama-sama di ujung lidah, di ujung gigi lidahnya. Ujung lidah di gigi gitu ya. Gigi atas ya, sanayal ulya. Tapi kenapa sa itu jadi mahmus wa fa'atsahu syakhsun sakat? Tapi zal itu malah jadi jahar, syiddah maaf. Ya Anda akan menang secara teori, Anda menang secara praktek. Tapi Anda nggak boleh semena-mena mengambil sultan seseorang. Anda harus hormati. Sampai pada titik tertentu, orang akan menghargai Anda. Lalu yang tua bilang, saatnya kaderisasi. Silakan Mas jadi imam. Saat itulah Anda mulai membaca surat At-Taghabun. Anda membaca surat At-Tur, lalu jamaahnya bubar. Enakan yang lama imamnya bacaannya nggak merdu tapi bacanya kulhu. Ini bacaan merdu yang dibacanya At-Taghabun. Nah, enggak Al-Hasyr lagi. Baik. Wala yaqudu fi baiti ala takrimati illa biidni. Jangan Anda duduk di tempat duduk orang lain yang ada kemuliaan di situ kecuali dengan izin. Anda harus tahu positioning, teman-teman ya. Anda mungkin di sini menjadi pengurus, tapi di pesantren lain bukan pengurus. Anda mungkin di kampung Anda menjadi ustadz, tapi di tempat lain bukan ustadz. Anda harus tahu positioning. Kita menghormati ulama yang sudah menjadi ulama di tempatnya. Itulah bentuk penghormatan kita pada ulama. Wa anhu qol kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqulu istau wa la takhtalifu wa takhtalifa qulubukum. Nabi kalau mau sholat kadang-kadang menyentuh pundak-pundak kita. Mas ratakan istau. Nabi itu kalau sholat sunnah itu enggak di masjid tapi di rumah. Jadi pas Nabi masuk langsung qomat. Jadi kadang-kadang sahabat sudah ada yang bikin barisan pas qomat, Nabi Mas ratain. Jangan sampai acak-acakan. Dibiasakan tertib, dia biasakan rapi sama Nabi. Nanti kalau kita biasa tertib, bawa menjadi karakter diri kita akan selalu biasa tertib. Lialian minkum ulul ahlam wan nuha. Hendaknya yang menjadi makmum di belakang saya, kata Nabi, ulul ahlam, dewasa, wa ulun nuha, dan orang pintar. Jadi settingan orang sholat itu, imam belakangnya itu laki-laki yang dewasa dan pintar. Anak-anak nggak boleh di belakang imam. Supaya kalau imam salah, makmumnya bisa ngingetin. Lah kalau anak-anak nggak bisa ngingetin. Atau imamnya batal, dia meninggalkan masjid. Nah yang di belakangnya tahu, dia akan maju. Lah kalau anak-anak, lah imam mau kemana malah teriak dia. Imamnya kabur. Maka lialiani minkum lalaman nuha. Tambahan buat sekarang di mana masjid kita tuh unik, udah kayak masjid orang Arab. Banyak yang duduknya di kursi. Kalau Anda sholatnya di kursi, jangan di belakang imam. Tapi ambillah di pojok-pojok. Yang di belakang imam adalah orang yang kalau imam hadas, dia bisa menggantikan. Kalau orangnya dewasa, dia akan tahu. Orangnya pintar, dia akan tahu. Karena kalau orang nggak tahu, bingung. Nah, saya kasih ini ya, kasih
cara kalau nanti Anda jadi imam dan batal. Ini bahasan fikih teman-teman ya, nggak ada hadisnya ya. Jadi kalau nanti imam batal, imam nggak boleh lanjut sholat, karena kalau dilanjut sholat nggak sah sholatnya. Sholatnya imam bukan sholatnya makmum. Jamaahnya nggak sah, imamnya nggak ada. Kan ada di depan Pak, kan imamnya batal, berarti sholatnya nggak dihitung jamaah. Nah ketika imamnya batal, imam lakukan itu apa? Imam nengok ke belakang sambil pegang hidung. Lalu tepok satu orang, lalu dia jalan. Kenapa dia megang hidung? Supaya orang tahu, oh imam nih ada sesuatu. Ke hidung itu kan gambaran bau, oh dia kentut kali. Lalu dia tepok satu orang. Kenapa ditepuk? Supaya yang ditepuk maju. Kalau nggak ditepuk nanti orang yang maju siapa? Ini imam jalan tuh yang di belakang ada 3. Siapa yang maju nih? Maju dua-duanya, tek ya elah maju nih. Nggak boleh, nggak sah imam 2. Mundur dua-duanya. Maju pelan-pelan, dua-duanya maju. Yang belakang ngeplak. Itu kalau berdiri. Kalau ruku gimana? Lagi ruku kentut. Dia harus itidal dulu. Kan tadi udah batal, iya. Sami Allahu liman hamidah, lalu pegang hidung, tepok. Jangan lagi ruku, imam kentut lalu pergi. Mamunya bingung nih kapan bangunnya nih imam nih. Ya Allah ya Robbi ini. Ini kalau imamnya wali jazab ya begini nih. Ruku nggak bangun, orang udah pergi orangnya. Makanya bangun dulu. Nah kalau sujud gimana? Kalau sujud, lagi sujud kentut. Sujud pertama, ya dia harus bangun dulu. Duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar. Lalu nengok belakang, pegang hidung. Lalu tepok. Lalu jalan. Nanti yang ditepok majunya ngesot. Sret gitu. Sret gitu. Nah baru nanti saat berdiri, baru dia rapikan softnya. Nah kalau pas sujud yang kedua, ya bangun. Allahu Akbar, baru pegang hidung. Nah ini bisa aman kalau yang makmumnya di belakang imam adalah ulul ahlam wan nuha, orang yang dewasa dan pinter. Kalau nggak dewasa dan nggak pinter, pasti jamaahnya berbahaya, bisa bubar. Itu kira-kira ya. Nah dari sini kita memberikan prioritas dan kehormatan buat orang yang tua dan pinter untuk berada di belakang imam pas. Ini babnya kan memuliakan. Ya, dengan cara memberikan posisi, karena kalau nanti ada hitung-hitungan, sop pertama dan sop kedua, ketiga, keempat dalam bahasa fikih matematika itu lebih gede yang sop pertama. Bahkan kata Nabi kalau nanti ada istilah undian orang mau undi. Nah maka yang di belakang imam pas itu orang lebih dimuliakan Tuhan. Ibarat kata nih kalau mungkin saya nggak tahu ya kan, malaikat punya cara sendiri. Tapi mungkin saya mengira-ngira malaikat punya standar. Misalnya kalau sop pertama poin sekian 90 lah misalnya. Tapi dekat imam 99, makin jauh 90 terus sampai 90 sana. Belakangnya mulai 80. Ini 89, 87 terus sampai 80 misalnya begitu. Kalau Anda masih hitung-hitungan sama Tuhan ya. Kalau saya sih ya terserah aja Tuhan, yang penting saya sholat gitu aja. Sholat aja udah untung saya itu. Iya, yang lain nggak sholat banyak, kita ternyata dikasih rezeki sholat tuh kan kita syukuri ya. Nah baik, kita menghargai, memprioritaskan orang yang cuma tua dan pinter, dalam tanda petik cuma tua dan pinter, bukan cuma pinter. Atau orang yang pinter dan cuma tua gitu lah, supaya nggak salah paham ya. Dengan cara dikasih privilege di belakang imam, di mana ketika imam batal dia yang akan menjadi kandidat yang menggantikannya. Baik, hadis selanjutnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini fi qas'ud yakni fil qabr summa yaqulu ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'an fa idza usyira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahad. Jadi teman-teman kalau Anda nanti ke Gunung Uhud itu di Madinah ya. Itu nanti ada 2 gunung sebenarnya, Gunung Uhud sama Gunung Rumat. Gunung Rumat tuh gunung pemanah. Jadi ada gunung kecil, pemanah Nabi di situ, pasukan musuh lewat dipanah-panahin. Anda jangan nyalah-nyalain veteran perang Uhud. Veteran perang Uhud itu nggak salah dan mereka pejuang. Kenapa mereka meninggalkan pos padahal Nabi larang? Karena menurut mereka musuh sudah kalah. Kalau sudah kalah kan udah selesai perang ya. Cuma taktiknya, kalau nggak salah Khalid bin Walid pura-pura kalah, tapi dia muter ke belakang. Akhirnya
diserang. Berarti sebenarnya yang masalah itu bukan pemanah yang salah, masalahnya kita berperang melawan Khalid bin Walid yang pinter banget. Khalid bin Walid itu kan orang yang perang gak pernah kalah. Perang gak pernah kalah. Saking hebatnya perang gak pernah kalah, sama Umar dipecat jadi panglima. Kenapa? Karena Umar takut orang menyangka kita menang perang gara-gara Khalid, bukan karena Allah. Diganti. Ternyata menang lagi, berarti bukan karena Khalid, tapi karena Allah, gitu kira-kira. Nah, orang yang melihat perang udah selesai, Nabi bilang, "Mas, di sini standby, nanti kalau ada musuh panah ya." Siap Nabi. Perang lah. Cetet, musuh kaget. Aduh, ada panah, Mas. Kocar kacir. Khalid tahu, ya gunung rumah tuh pendek, teman-teman. Gunung rumah tuh nggak tinggi. Ya mungkin kalau kita samakan dengan gedung, ya mungkin setara dengan gedung asrama Anda lah tingginya. Ya tinggal muter dari belakang, sudah. Nah, Nabi punya kekalahan yang sangat tragis di situ. Salah satunya adalah pamannya Nabi, Habun Nasi ilan Nabi, orang yang Nabi sangat sayang, Hamzah, Sayyidina Hamzah itu tewas di situ ya, cacah-cacah dan seterusnya. Nah, ketika mau dikubur, itu bukan satu kuburan satu. Nanti kalau Anda ke kuburan Uhud itu ada dua kuburan, kuburan Sayyidina Hamzah dengan kuburan orang-orang veteran Uhud, dijadiin satu. Boleh? Boleh. Dimandikan atau enggak? Enggak usah. Orang yang mati syahid enggak usah dimandikan. Disolati enggak ya, udah pasti masuk surga kok teman-teman. Orang yang mati syahid karena perang itu, di akhirat itu dibangkitkan masih dalam kondisi dia saat meninggal. Bukan luka-lukanya, tapi pakaiannya punya darah. Nanti malaikat yang nyeleksi. Ini pengumuman ya, yang masih punya pakaian ada darah karena perang, nggak usah dihisap, langsung aja masih itu kendaraan langsung ke surga. Oh, enak kan? Orang kayak kita ini yang matinya belum tahu mati gimana, dan mungkin mati bawa iman, bawa Islam, tapi kan sebagian harus dihisap dulu. Masya Allah, antriannya panjang banget itu. Kita memutar balik nggak bisa, di belakang ada orang. Mas saya ke belakangnya, enak aja maju. Waduh, capek gitu. Sambil mikirin, ya Allah, dosa saya nggak ketahuan banyak banget gitu. Saya pakai peci putih, disangka orang ustadz, kiai, bunyai. Ternyata banyak juga dosanya, cuma nggak ketahuan. Deg-degan. Yang mati syahid langsung. Makanya saya pribadi ketika ziarah Gunung Uhud ya, saya hormat pada semua veteran itu kan, tapi mereka maksiat pada Nabi. Anda membacanya jangan sepotongnya. Maksiat itu fa'aso Adamu rabbahu faghwa. Nabi Adam maksiat, Al-Quran bilang. Tapi Anda maksiat juga kan. Nabi Adam maksiat sekali, tobatnya sekali. Anda maksiatnya hari ini berapa maksiat? Sebel sama MBG berapa kali? Apalagi coba, sebel sama temen, gibahin dosen. Nah, itu ketika dikubur, Nabi kasih prioritas. Coba yang paling bagus Al-Qur'annya di depan. Cuma sekedar posisi kuburan saja, kita sampai memilih mana yang paling banyak Al-Qur'annya. Luar biasa. Cuma dalam posisi kuburan. Allahu Akbar ya. Ini orang-orang mungkin gak memuliakan ulama, karena mereka tidak melihat alasan memuliakan ulama itu apa sih. Kalau saya memuliakan pejabat, dapat proyek. Saya memuliakan teman-teman yang TNI Polri, enak dapat backingan, weh. Ulama apa? Dapat Fatihah. Alasannya karena mereka ini yang sudah membuat kebaikan yang mungkin tidak diapresiasi banyak orang, karena bentuknya bukan materi, bukan uang, bukan kemudahan hidup, tapi ilmu yang bisa membuat kita bahagia dunia akhirat. Makanya dimuliakan. Sampai masalah kuburan saat mati juga dimuliakan. Faida usyirolahu ila ahadima qaddamahu fil lahad. Ketika ditunjuk ini Nabi yang paling bagus Qur'annya, dia di depan, jadikan dia jadi imam di kuburannya. Luar biasa itu. Dikit lagi ya teman-teman ya. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikramu disyaibah. Dalam hadis ini dinyatakan salah satu bentuk memuliakan Allah adalah memuliakan orang yang punya uban. Yes. Memuliakan uban, makna yang pertama emang punya uban. Dan anak-anak sekarang yang SMP aja banyak uban. Gak tahu kenapa itu yang dipikirin apa gitu, otaknya jadi panas, lalu beruban.
Yang kedua, ini gambaran bagi orang yang sudah sepuh. Anda punya teman Anda itu usia 40, dia lagi bagus-bagusnya, karirnya bagus, uangnya bagus. Anda muliakan, ya nggak usah nanya alasannya. Tapi bagi kakek-kakek yang kebetulan udah nggak menjabat, udah nggak punya SK kepengurusan apapun, duitnya pas-pasan, siapa yang memuliakan? Alasannya apa memuliakan orang ini? Ya alasannya karena dia sudah sepuh. This syaibah. Agama yang pengen, sehingga teman-teman, kalau jamaah ya, ini karena murid-murid PSK ini seumuran saya, beda uban doang. Saya di kumis saya udah ada uban 2 ternyata. Anda harus hormat saya ya, 2. Tapi kalau 3, udah jamak tuh. Karena orang-orang yang tua ini nggak ada alasan untuk kita muliakan, sebagaimana kita menghormati pejabat yang muda, pejabat yang apa. Bahkan presiden kalau udah mantan juga banyak yang nggak memuliakan, saat menjabat itu yang dimuliakan. Agama bilang jangan seperti itu, muliakanlah mereka saat mereka tua. Dan ketika Anda lakukan itu, Anda sudah memiliki investasi. Saat Anda tua, banyak yang menghormati. Asik Anda itu. Ketika orang tua, Anda akan lihat orang-orang, ada yang sebagian dalam tuanya tuh masih bahagia, masih punya aktivitas, masih merasa hidupnya berarti. Ada yang sudah mulai galau dan seterusnya. Dan tentu kita pengen menjadi orang yang sampai tua, sampai mati dalam kondisi yang enak, beraktivitas dan seterusnya. Maka muliakanlah orang tua, bukan karena ilmunya, tapi karena tuanya. Bukan karena kita takut karena tua, tua malah gampang. Tua itu kalau lagi sabung, saya berani sabung sama juara-juara olimpiade yang penting usianya 70 tahun. Ini pemenang emas olimpiade Pak, usia 70 tahun. Ayo sabung sama saya, berani. Jalan pakai tongkat, ambil tongkatnya jatuh. Tinggal dihitung. 10, 9, 3, 2, 1, gitu dong. Alasannya apa kita memuliakan? Ya alasannya karena dia tua. Dan ketika dia muda, dia memuliakan orang tua. Gitu kira-kira. Terus circle-nya. Sehingga kemudian dalam Islam tuh ada orang muda bahagia saat mudanya, lalu saat tua juga bahagia saat tuanya. Kenapa? Karena saat muda diingatkan menghormati yang tua, lalu saat tua dia akan dihormati sama yang muda. Paling tidak anak-anak yang tua tadi yang dimuliakan oleh Anda akan melihat, oh dulu kiai ini menghormati bapak saya, maka saya hormati. Dan itu terjadi pada kita. Kita akan menghormati orang-orang yang sudah tua, alasannya karena dulu dia baik atau karena dia tua. Sekedar itu. Dikit lagi teman-teman. Oh belum. Mana tadi? Wa hamil Quran ghairil ghori fihi wal jafi anhu. Dan orang yang menghafal Al-Quran yang enggak berlebihan tapi juga enggak ngawur. Teman-teman sekalian, beruntunglah Anda penghafal Al-Quran. Saya tidak tahu, dan menurut saya enggak perlu lagi disampaikan betapa mulianya kita menjaga Al-Quran ya. Bahagianya luar biasa. Jangan ukur pakai dunia yang mungkin ukurannya angka, tapi ukurlah pada sesuatu yang lebih mulia, yaitu keridhaan Tuhan. Tapi ghairul ghali wal jafi, jangan berlebihan. Nanti ada orang yang Quran saja sampai lupa tetangganya, sampai lupa kewajiban dia sebagai suami, sebagai istri. Anaknya belum sarapan karena ibunya masih menyelesaikan 3 juz. Anaknya belum mandi, udah 14 hari belum mandi karena ibunya masih tirakat harus menghatamkan Quran sehari 1 hataman. Bapaknya nggak kerja, punya ikan lele sampai kurus banget ikan lele itu. Lupa dia, kenapa? Karena goli. Tapi juga jangan jafi. Anda sudah menghafal Quran, sudah memilih mulia dengan Quran, lalu Anda sia-siakan. Oh, rugi ya. Wa ikrami di sultan al-muqsid, dan memuliakan pejabat yang baik. Pejabat nggak usah pinter, pejabat yang baik Anda muliakan, wajib, supaya mereka dihargai dan terus menjadi baik. Sebab kalau orang baik yang menjabat nggak dihormati, nanti mereka bilang ternyata yang dihormati yang punya duit walaupun jahat. Udahlah saya jahat aja, yang penting dihormati. Repot kita. Banyak pejabat yang baik, sangat banyak, dan mereka tetap menjadi baik gara-gara banyak orang yang mengapresiasi kebaikannya. Dikit lagi. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirana. Tidaklah disebut mukmin yang bersama kami, kata Nabi, orang yang tidak menyayangi anak kecil
Anda dengan adik kelas itu harus baik. Anda pernah jadi adik kelas dan Anda bahagia ketika kakak kelas Anda baik. Jadilah kakak kelas yang baik. Jangan membuli. Saya tegaskan berkali-kali, membuli itu merugikan. Ini Anda di pesantren sekarang. Lalu ada teman yang nggak tahu kenapa dia banyak salah dan culun, Anda bully. Anda nggak tahu kalau dia punya adik yang cantik. Repot Anda. Nggak bakal masuk nominasi jadi besan, jadi ipar. Lalu kemudian ternyata di rumah dia punya yayasan besar, merekrut ustadz jadi pengasuh. Anda nggak bakal masuk nominasi. Bagaimana menjadikan dia pengasuh di pesantren orang yang dulu dibully? Jangan membuli, teman-teman. Saya kasih cerita yang bagaimana hal ini menyenangkan ya. Bentar, 1 menit lagi. Perasaan saya sih, saya nggak punya tradisi membuli. Karena dulu saya waktu di pesantren nggak pernah dibully. Nggak pernah. Saya kecil nggak pernah dibully, sendirian, yatim nggak pernah dibully. Jadi saya merasa, dan guru saya, beberapa guru saya manggil saya bapak. Ketika saya SMP, SMA manggil saya bapak. Saya nggak tahu kenapa. Jadi saya nggak membuli. Kemarin saya ke Saudi, ketemu dengan santri, cium tangan. Ustadz gimana kabarnya? Begini. Jalan lagi, ternyata ada lagi yang tahu. Dulu dia pesantren kecil badannya, ternyata dia menjadi mutawif di sana. Jadi orang sana. Lalu kemudian, ya Ustadz mau kemana? Ayo kita makan nasi Arab. Nasi Arab yang senampan dengan daging yang gede-gede. Yang saya sebenarnya kalau perut saya ini diturutin, saya mau makan semuanya. Tapi karena saya tahu batasan-batasan yang harus saya ikuti, itu terjadi. Saya ke Jogja, banyak yang WA, Ustadz nanti di mana? Mau kami jemput nggak? Saya ke tempat di Sulawesi saja ada yang WA, Ustadz nanti kami datang. Karena nggak membuli, tidak membuli. Kenapa itu terjadi? Karena saya nggak pernah dibully. Nah, itu yang harus Anda sampaikan ke jamaah Anda, sampaikan ke murid-murid Anda. Jangan membuli, harus yarham soghira wa ya'rif syarfa kabiran. Jangan songong. Jangan songong. Orang yang lebih tua itu layak dihormati karena tuanya. Dia mungkin tidak sepintar Anda, karena mungkin kesempatan belajarnya nggak sebanyak Anda. Anda belajar pakai laptop, pakai apa? Dia ke perpustakaan. Saya neliti hadis, teman-teman, neliti hadis. Satu hadis sampai sahih riwayat siapa? Itu cukup 1 menit sekarang. Tapi kalau dulu itu bisa 2 minggu saya neliti, karena ke perpustakaan dan harus berebut dengan mahasiswa lain untuk menggunakan kitab-kitab Tarjumur Ruwat seperti Tadhibul Kamal. Maka kemudian orang dulu pinternya tidak seluas Anda. Berarti gimana? Ya tetap dihormati. Walam ya'rif syarafa kabiron. Nah, terakhir, Wan Maimun bin Abi Syabib rahimahullah anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, anna Aisyah radhiyallahu anha marra biha sa'ilun fa'atat sukisratan. Ibu Aisyah ada yang lewat, orang lewat gitu, lalu Ibu Aisyah kasih sepotong kurma. Kemudian mana tadi? Wa marra biha rajulun alaihi siyabun wa hay'atun faqadatu. Lalu kemudian ada laki-laki yang pakainya bagus, rapi. Kemudian Ibu Aisyah bilang, silakan duduk Mas, dihormati. Kemudian fa'akala, lalu dikasih makan. Faqila laha fi dzalika faqalat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam anzilun nasa manazilahum. Sama-sama laki-laki yang bertamu. Ini settingannya Ibu Aisyah beda dengan kita bertamu sekarang. Ada yang cuma disuguhin, ada yang kemudian dimuliakan, disuruh duduk dan seterusnya. Posisinya sama-sama tamu yang tidak dikenal. Tapi Bu Aisyah mengapresiasi berbeda, karena yang satu pakaiannya rapi, yang satu santun, yang satu lebih tahu diri sehingga layak dihormati. Tuh. Nah, kita juga akan melakukan hal yang sama. Sama-sama melihat orang, nanti kita lihat sama-sama murid yang ini lebih sopan, lebih santun, kita lebih sayang pada dia. Anda nggak boleh larang. Kenapa kok Kiai suka sama dia, tapi kurang suka sama saya? Pertama, dia rajin, Anda bolos mulu. Kedua, dia mencatat, Anda tidur. Ketiga, dia datang duluan, Anda terlambat. Keempat, dia pulang sesuai waktu, Anda malah sampai kelas ditutup Anda masih tidur. Lah pantas kalau kemudian perilaku beda, anzilun nasa manazilahum. Anda harus berikan perlakuan sesuai dengan orangnya masing-masing. Sesama santri pun nanti bisa dibedakan. Jadi kalau nanti ada beasiswa
lalu beasiswanya yang ini dapat ini nggak dapat, Anda nggak boleh marah. Kan sesama WNI, sesama bangsa, sesama anak cucu Nabi Adam, dan sesama mahasiswa di kampus yang sama, kenapa dia dapat beasiswa saya enggak? Iya, pertama IPK dia tinggi, Anda pas-pasan. Yang kedua, Anda banyak bolos ngulang mata kuliah, dia enggak. Ulang lagi. Anzilun nasa manazilahum. Jadi ada orang dimuliakan bukan sekedar karena ulama, bukan sekedar karena tua, tapi karena dia tahu diri, sopan dan seterusnya.